Silakan. Hari ini sudah ada 7 tersangka yang hari ini sudah ditetapkan. Update terbaru saat ini yang sedang dilakukan kejaksaan apa? Baik, jadi dapat kami sampaikan bahwa sesungguhnya ada 14 saksi yang sudah diperiksa dan dari 14 itu sudah ditetapkan 7 orang tersangka. Nah, saat ini penyidik sedang fokus terhadap melakukan pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan kembali terhadap para tersangka dan saksi yang ada, termasuk pada hari ini memanggil kembali tersangka yang sudah dilakukan penahanan untuk dilakukan pendalaman terhadap keterangan-keterangan yang sudah diberikan. Karena penyidikan terus mempelajari, mengkaji terhadap dokumen-dokumen yang sudah diperoleh. Nah, tentu ini harus dipertanyakan kembali kepada saksi maupun tersangka yang sudah ada. Nah, ke depan tentu penyidik akan melakukan penjadwalan terhadap pihak-pihak yang dapat dimintai keterangan untuk diperiksa sebagai saksi yang berkaitan dengan perkara ini. Nanti kita tunggu bagaimana perkembangannya. Terkait dengan saksi lainnya dari 14 ini, apakah ada kemungkinan pihak lain yang juga akan dipanggil, Pak? Ya, nah jadi ini kan sudah 14, tentu sekarang sedang didalami perannya dengan dokumen-dokumen yang ada, makanya hari ini dipanggil, dibawa dari tahanan. Nah, ke depan tentu pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini akan juga dimintai dimintai keterangan untuk menjelaskan bagaimana peran dari atau perbuatan dari para tersangka. Bisa kemungkinan adanya penetapan tersangka baru nggak, Pak, kalau dari pengembangan kasus ini? Nah, Kejagung melihat ke arah sana? ya tentu semua peluang itu barangkali bisa saja jika ada fakta-fakta hukum, ada bukti permulaan yang cukup, ada kecukupan bukti bahwa pihak-pihak tertentu dapat dimintai pertanggungjawaban dalam perkara itu. Nanti kita lihat bagaimana perkembangan. Hari ini ada barang mewah yang sudah disita, Pak. Nah, itu untuk kedepannya seperti apa, Pak, untuk mekanisme pemeriksaannya? Nah, jadi ini kan penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan itu kan bagian dari proses penyidikan dan itu yang dilakukan oleh penyidik. Nah, ketika melakukan proses penyidikan ini, melakukan upaya penggeledahan dan penyitaan terhadap aset-aset atau barang-barang bukti yang diduga apakah sebagai hasil kejahatan misalnya atau alat kejahatan yang tentunya nanti akan dikaji dan tentu konteksnya karena tindak pidana korupsi juga bagaimana pemulihan kerugian keuangan negara. Nah, inilah yang sekarang yang sedang dikerjakan oleh penyidik sehingga kita lihat bahwa setidaknya ada 7 mobil mewah ini, ya. Ada 21 sepeda motor juga dan ada 7 sepeda dan ada sejumlah uang dalam baik mata uang asing maupun rupiah yang sudah disita oleh penyidik. Pak, hari ini kan dari MA udah kompres, mereka bilang akan memberhentikan hakim jika nanti sudah ingkrah di pengadilan, Pak. Dari KAI juga akan membentuk tim khusus untuk Satgas. Dari Kejagung melihatnya seperti apa, Pak, peran dari ini? Ya, saya kira yang pertama kita harus melihat ini tidak institusional tapi personal, ya, sehingga kita melakukan tindakan penegakan hukum terhadap oknum. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung, oleh Komisi Yudisial, saya kira baik karena itu memang tugas mereka, ya. Misalnya melakukan antisipasi tindakan setelah yang bersangkutan dinyatakan tersangka. Nah, tentu ada kepegawaian yang harus diatur. Nah, kalau KAI misalnya akan melakukan investigasi terhadap etik, dari sisi etik saya kira itu menjadi tugasnya Komisi Yudisial. Baik, terima kasih. Baik, Terima kasih, Pak. terima kasih.